Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Biar kita semua boleh penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai kebaktian sore hari ini. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu sore hari ini untuk datang hanya untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini lagi yang Engkau sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, serahkan Tuhan kebaktian sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang ambil alih, Tuhan yang memimpin ibadah sore hari ini dari awal hingga akhir. Dan biar Tuhan terus yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk firman Tuhan nanti akan disampaikan. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan roh Tuhan, Roh Kudus yang melayang-layang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan
katakan amin, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah ku terima, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sebakan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sebakan? Selain puji dan sebakan, oh, selain puji dan sebakan, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Raja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau Raja, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima
pasti menolong. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah namun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, kuduskan kami, terima kasih, terima kasih, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di tempat mana tinggi. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang terus penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Oh, nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, disayang Tuhan. Nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Oh, nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Sekali lagi, oh nyanyi gori-gori haleluya, nyanyi gori-gori puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan di-sharingkan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus.
Oh
terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan firman pemberitaan malam sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan kuasai Tuhan ruangan ini, Tuhan kuasai hamba-Mu, kuasai perkataan-perkataan hamba-Mu, pikiran, hati semua. Tuhan kuasai, biar saja hikmat Tuhan yang meluap lewat kebenaran firman. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kuduskan Tuhan, kuduskan kami, kuduskan sore hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi sore hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan, untuk datang di hadirat Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan datang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sore hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya ulangi lagi. Kalau saudara mau buka di rumah dan membacakan sama-sama, saya ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan minta Pak Willy untuk membacakan. Haleluya. Firman pada sore hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Ya. Yang bunyinya demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Itu firman Tuhan yang betul-betul menguatkan kita di saat kita membacanya. Amin. Saya mau menguraikan arti dari Yesaya 41 ini, yang mana yang saya bisa saja, dan Tuhan akan menolong. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 sampai yang ke-13, di ayat 10 yang mana Tuhan sudah betul-betul Tuhan sudah berkata bahwa janganlah takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan adalah Tuhan kita. Amin.
saya betul-betul merasakan bahwa firman ayat ini betul-betul sangat menguatkan saya, sangat menolong saya di saat saya menjalani sehari-hari yang saya harus lalui, yaitu hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan rintangan, hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Di saat saya bertanya Tuhan dengan Yesaya 41 ini, di situ Tuhan berkata bahwa janganlah takut, karena Tuhan tahu saya sempat takut oleh karena virus yang menimpa dunia dengan secara tiba-tiba, virus yang menakutkan, virus yang sangat contagious ya, begitu cepat dia menular dari satu orang ke yang lain. Jadi itu yang membuat saya sempat kaget, sempat shock, sempat merasakan rasa takut sebagai manusia. Dan di saat saya merasa takut, waktu kita berdoa, saya lagi berdoa, tiba-tiba saya merasakan lawatan Tuhan. Di saat kita sedang berdoa itu, saya bisa rasakan lawatan Tuhan itu datang. Dia hadir, ada di mana kita lagi sedang berdoa, di mana kita sedang bersaat teduh, mau mencari Tuhan, wajah Tuhan, memohon lawatan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yang tidak pernah diduga. Semata-mata tiba-tiba virus itu langsung melanda seluruh bumi secara tiba-tiba. Dan di situ Tuhan melihat bahwa saya betul-betul seperti bingung, seperti takut. Kok bisa ya virus ini bisa membunuh banyak orang? Dan di saat kami lagi berdoa, bersaat teduh, dan di situ Tuhan lawat saya, saya bisa rasakan hadirat Tuhan pada saat itu. Dan di situ Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mau saya harus tetap terus berdiri teguh, karena Tuhan mau saya harus tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam suka dan duka kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di situ saya sempat lupa yang mana kok sepertinya kita sendiri di saat virus ini menyerang seluruh dunia, menyerang orang-orang, anak-anak Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak yang sudah yang sudah kena virus ini. Dan di situ saya merasa takut. Saya bilang, Tuhan, kok bisa gitu? Kok bisa ini virus membunuh begitu banyak orang? Dan akhirnya di situ waktu saya merasakan lawatan Tuhan itu, di situ saya merasakan bahwa Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya tanpa saya sadari, di saat saya lagi menyembah, memuji, lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saya merasakan lawatan Tuhan itu, tanpa saya sadari saya menangis. Saya tidak tahu kok tiba-tiba saya sudah menangis di hadirat Tuhan. Saya rasakan itu lawatannya begitu kuat, yang mana saya tahu Tuhan sedang melawat, Tuhan sedang memberitahu kepada saya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun, termasuk di dalam situasi saat ini, yaitu virus yang sedang melanda bumi, melanda dunia, melanda kita sekarang ini. Di situ Tuhan menguatkan saya. Dia mau memberikan penghiburan, kekuatan, penghiburan untuk saya, karena saya berpikir mengenai anak-anak saya, keluarga, cucu. Saya takut kalau mereka tertular dengan virus ini. Dan Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang ada di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Tuhan tahu
kekhawatiran, rasa takut itu ada di dalam saya. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan mau menyatakan waktu saat teduh itu, di mana ada lawatan Tuhan. Saya rasakan lawatan Tuhan itu, Tuhan mau nyatakan kepada saya, Truli jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Virus ini harus ada, virus ini memang harus, karena ini adalah salah satu cara untuk Tuhan bekerja lewat kita, lewat setiap umat manusia, setiap bangsa dan negara. Dan di situ saya sadari bahwa Tuhan sedang berbicara lewat lawatannya. Tuhan sedang menyatakan, memberitahu lewat lawatan Tuhan pada malam itu. Sudah kira-kira hampir jam 1 pagi waktu kita masuk ke dalam saat teduh pagi berdoa, dan di situ memang saya menangis. Saya tidak sadari kok tiba-tiba saya bisa menangis. Itu karena lawatan Tuhan itu, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan di situ Tuhan berkata, kita harus tetap berdiri teguh. Kita tidak boleh goyah. Memang Tuhan mengerti, karena kita sebagai manusia kita masih ada rasa takut. Itu Tuhan mengerti. Sebagai manusia kita pasti ada rasa takut. Sama seperti Tuhan waktu dia masih ada di bumi. Dan Tuhan harus menghadapi penyalipan. Itu Tuhan pun merasakan rasa takut. Dia harus bicara kepada Bapa di surga. Karena dia merasa takut, dia harus disalib, harus disalibkan pada hari itu. Dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan betul-betul memperdulikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Artinya Tuhan mengalami apa yang kita alami. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang Tuhan mau kita tahu. Dia mau nyatakan semua itu lewat pernyataannya. Dan di sini ayat ini pun berkata bahwa janganlah takut, janganlah bimbang, sebab akulah Tuhan Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ya, jadi itu semua ada perlindungan Tuhan, ada protection, ada pimpinan Tuhan, ada janji-janji Tuhan lewat ayat-ayat ini. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada umat-umatnya, kepada kita semua umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh tetap berdiri teguh dan tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan tetap terus datang di hadiratnya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Selama kita masih menghadapi global pandemic saat ini, kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk datang di hadirat Tuhan, untuk datang, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan, untuk datang berdoa, untuk datang di saat teduh, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah kita lelah, karena lewat komunikasi dengan Tuhan kita sedang berbicara, kita sedang menunggu, sedang menanti-nantikan suara Tuhan. Kita sedang menunggu bahwa Tuhan mau tinggalkan sesuatu pesan kepada kita lewat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan itu. Dan di situ saya rasakan sudah beberapa kali saya rasakan bahwa Tuhan datang, dia melawat saya di saat saya merasakan seperti kebingungan, bimbang dan ragu. Itu Tuhan tahu saya ada di dalam saya itu keraguan, bimbang, dan rasa takut. Dan di situ Tuhan betul-betul menghibur saya, dia memberikan saya kekuatan. Dan akhirnya saya boleh melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa
Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai dia kembali. Pada waktunya Tuhan harus kembali. Amin. Jadi saudara, lewat ayat ini biarlah kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh diteguhkan dan dibangkitkan. Dan biarlah kita semua juga tetap terus mau meninggikan Tuhan. Artinya biar Tuhan yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita, di sehari-hari yang kita harus lalui, hari-hari yang kita harus lewati. Biar Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, yang mana Tuhan yang harus menjadi bimbingan kita. Dia harus menjadi gembala, dia harus menjadi pemimpin kita, dia harus menjadi Bapa kita, yang menjadi Bapa teladan, yang sudah meneladani hidupnya bagi kita. Amin. Jadi jangan sampai kita merasakan lelah untuk tetap terus berharap kepada Tuhan, untuk tetap terus datang kepada Tuhan, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lelah, saudara, karena kalau kita merasakan lelah, tidak mau lagi datang di hadiratnya atau mengandalkan Tuhan, maka kita akan menghadapi semua situasi dan tantangan ini lebih berat lagi, karena kita tidak menghadapinya bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul rindu akan Tuhan, rindu akan hadiratnya, rindu untuk tetap terus mencari-cari Tuhan, mencari wajahnya. Amin. Jadi biarlah ayat ini, saudara, yang betul-betul menguatkan kita, ayat yang sudah menyatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Amin. Jadi dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, segala kebutuhan kita Tuhan yang sediakan, dia yang mencukupi. Amin. Dia yang mencukupi segala kebutuhan kita. Di dalam Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Jadi artinya Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya. Artinya di dalam kekurangan kita pun kita harus memperhatikan orang lain, kita harus menolong orang lain untuk yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang memerlukan berkat yang daripada Tuhan. Jadi kita harus melihat kanan kiri kita yang memerlukan pertolongan. Dengan apa adanya kita, dengan kekurangan kita pun kita masih bisa menolong orang lain. Kita masih bisa menghibur orang lain, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain, memperdulikan orang lain, dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Itu yang paling penting di saat global pandemic ini kita sedang menghadapi, dan kita belum tahu sampai kapan ini ini akan berlalu. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Jadi saya mau mengundang saudara, mau menghimbau bahwa dengan ayat ini, yaitu Yesaya 41 ayat 10-13 itu, biarlah saudara boleh betul-betul menghayati firman ini, menghayati ayat-ayat yang Tuhan sudah siapkan sore hari ini untuk menolong kita semua, untuk membawa kita semua untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dan memuji kebesarannya. Amin. Saya mau ada ayat satu lagi yang tiba-tiba Tuhan kasih, tidak ada di screen ayat ini. Kita sama-sama buka dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Jadi Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Pak Willy boleh bacakan.
Injil Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Itu luar biasa ya, Tuhan betul-betul menyatakan lagi lewat ayat ini bahwa ya, jangan kita khawatir akan hari esok ya. Jadi sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Jadi cukup kesusahan hari ini kita hadapi. Jadi artinya di dalam kita menghadapi situasi ini, saat ini biarlah kita tetap terus ya percaya bahwa Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani, terlebih-lebih kebutuhan rohani kita, yaitu firman-Nya yang sudah menjadi makanan rohani kita sehari-hari selama kita masih ada di rumah. Memang sekarang pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk keluar ya, untuk visit keluarga atau teman yang, tapi tidak boleh banyak orang, harus dalam satu keluarga itu hanya boleh 5 orang, dan juga untuk yang lain yaitu 10 orang ya limitnya. Jadi belum bisa berkumpul banyak orang. Jadi artinya kita harus tetap terus menjalani tugas yang sudah diberikan dari pemerintah kepada kita untuk menjalani tugas-tugas itu di setiap hari selama virus ini masih ada, masih berjalan di luar sana. Jadi kita tetap terus masih mau menjalani perintah-perintah dari pemerintah setiap bangsa ya. Jadi ini Tuhan bilang janganlah khawatir, sebab Tuhan walaupun bagaimana burung-burung di luar pun Tuhan memberi makan ya. Bunga bakung di ladang Tuhan, mereka tidak perlu Tuhan yang mendandani mereka. Begitu juga burung-burung di udara, Tuhan yang memberi makan. Jadi apalagi kita saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita betul-betul harus percaya bahwa Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Tugas kita yaitu mempercayai Tuhan. Tugas kita yaitu menyerah akan hidup kita kepada Tuhan. Tugas kita yaitu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan segala sesuatunya. Sebab tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan yang lebih berat lagi. Jadi artinya biarlah ayat ini juga boleh menolong kita, boleh menguatkan kita dan membawa kita lebih mengerti apa maksud Tuhan, lebih percaya, lebih mempercayai Tuhan lebih lagi lewat ayat ini. Jadi jangan khawatir, kita tidak perlu khawatir akan hari esok ya. Jadi biarlah saya hanya dapat menguraikan sebagian saja sore hari ini saudara, sebab saya tidak bisa menguraikan sampai mendetail, artinya sampai mendalam, karena kemampuannya cuma sampai di situ saat ini. Jadi belum bisa menguraikannya lebih banyak lagi. Tetapi biar Tuhan saja yang meneruskan, Tuhan sendiri, Roh Kudus yang meneruskan akan firman Tuhan sore hari ini, dan biar Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi lewat ayat-ayat yang sudah disampaikan sore hari ini. Dan kita semua mau tetap terus bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan kita tetap terus berjaga-jaga di dalam doa sebelum selama kita masih menghadapi situasi saat ini. Kita tetap terus berjaga-jaga di dalam doa dan tetap terus penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani, melewati hari-hari kita, hari-hari saat ini. Amin. Dan biarlah saudara dan saya juga mau menolong orang-orang di luar sana ya. Kita
artinya berdoa untuk mereka, mendoakan mereka dan menolong, baik itu lewat keluarga kita yang ada di seberang, artinya yang berada di luar negeri, dimanapun mereka, kita juga harus memperdulikan mereka dan menolong mereka dengan secara materi atau secara doa, lewat doa kita. Amin. Ya, saya rasa sampai di sini saja sharing saya sore hari ini, karena saya hari ini juga memang bermain musik itu sedikit sakit tangannya itu, karena kalau kelamaan saya harus main gitar juga itu sakit ya, jari-jari itu sakit karena saya habis potong kuku itu terlalu pendek, jadi bagaimana itu enggak tahu, tapi semua Tuhan yang tolong ya. Jadi biarlah sore hari ini boleh menolong kita, boleh membawa damai sejahtera, sukacita bagi kita semua, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik saudara, saya tutup sore hari ini, dan saya mau kita akan masuk ke dalam pujian untuk berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk datang di hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun hanya sederhana, begitu simple. Jadi itu pun Tuhan mendengarkan atas seruan hati kita, isi hati kita. Amin. Tuhan mengerti seruan hati kita dan isi hati kita. Baik, kita akan masuk ke dalam ujian penutup kebaktian sore hari ini, dan biar saudara boleh diberkati, begitupun saya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Serahkan semua Tuhan, setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tapi hamba percaya Engkau Maha Tahu, Engkau lah yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami Tuhan. Engkau lah jalan keluar, Engkau lah
masa depan kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua Tuhan kebaktian sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mau kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus menolong kami dan Tuhan yang terus memberikan jalan keluar bagi kami dan membimbing kami di setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan tetap kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Baik, kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.